Halo Sobat ASN, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yahoo, saya Septa Veteran Ginting dari kantor pencarian dan pertolongan kelas B Nias, peserta Laksar Angkatan 16 kelompok 1. Hari ini saya akan membagikan pembelajaran saya tentang agregat ketiga hari kedua, yaitu rangkuman dari pembelajaran yang telah dibagikan. Kita akan mulai dari diskusi kelompok 1 yang berjudul kebocoran data KTP oleh hacker. Nah, yang saya simpulkan tadi, kita buat jadi beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, apa sih yang terjadi? Jadi di diskusi tadi itu, data NIK, nama, alamat, dan informasi sensitif bocor kepada hacker. Penyebabnya itu keamanan sistem kita yang sangat lemah, pengelolaan akses dan data yang tidak maksimal. Dampak yang ditimbulkan, risiko pencurian identitas, penipuan finansial, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap kita. Solusi kita bisa memperkuat keamanan cyber kita, batasi akses data, lakukan audit rutin, serta tingkat kesadaran masyarakat akan ancaman ini harus disadarkan. Dan diskusi dari kelompok 2, yaitu dengan berjudul kurangnya jaminan keaslian dokumen elektronik, misalnya pemalsuan tanda tangan contohnya. Tantangannya itu, dokumen digital rawan dipalsukan, dimanipulasi, dan disalahgunakan. Biasa itu berdampak menurunkan kepercayaan publik, menghambat layanan digital, serta berisiko baik penipuan hukum maupun finansial. Solusi yang bisa saya tanggapi dari diskusi tersebut adalah kita itu perlu penerapan tanda tangan digital, seperti kita buat barcode atau inskripsi, sistem autentikasi yang kuat, dan regulasi yang jelas. Intinya, transformasi digital hanya bisa berhasil jika keaslian dan keamanan dokumen elektronik benar-benar terjamin. Oleh karena itu, biasa di setiap instansi sudah memberlakukan tanda tangan seperti barcode. Yang kelompok ketiga dengan berjudul kesenjangan kompetensi digital dan ancaman cyber ASN. Tantangan yang tadi saya dapat rangkup, tidak semua ASN memiliki kemampuan digital yang merata, sehingga sulit beradaptasi dengan sistem kerja yang modern, karena tidak semua orang itu dapat menangkap dan mengikutinya. Biasa dampak yang ditimbulkan itu meningkatkan kerentanan terhadap serangan cyber, kebocoran data, dan penurunan kualitas pelayanan publik. Ancamannya biasa itu phishing, malware, pencurian data, hingga manipulasi informasi yang merugikan instansi. Solusi yang bisa saya tangkap seperti peningkatan literasi digital, pelatihan keamanan cyber, serta budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi. Intinya, ASN harus dibekali kompetensi digital dan kesadaran cyber yang kuat agar transformasi digital pemerintah berjalan aman dan efektif. Dari kelompok keempat dengan berjudul bahaya serangan cyber terhadap data publik. Risiko utamanya itu biasanya pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, penipuan finansial. Dampak sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah, karena jika sudah terjadi, masyarakat pasti akan bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Dan dampak nasionalnya, mengancam keamanan negara dan membuka peluang spionase dan manipulasi informasi. Solusi yang bisa saya tangkap untuk bahaya serangan cyber terhadap data publik itu, kita harus memperkuat keamanan cyber kita, inskripsi data, audit berkala, serta edukasi masyarakat. Intinya, serangan cyber pada data publik bukan sekadar masalah teknis, tetapi ancaman serius bagi kepercayaan dan kedaulatan negara. Dari kelompok 1, 3, dan 4 itu membahas tentang ancaman cyber terhadap data-data kita yang dicuri. Jadi, inti dari semuanya, saya berharap dan semoga pemerintah juga menerapkan sistem keamanan yang lebih terhadap data-data masyarakat yang telah dikumpulkan agar masyarakat percaya. Dan untuk yang kelompok kedua tentang pemalsuan tanda tangan, itu agar dibuatkan barcode untuk tanda tangan digital, karena sekarang itu sudah bisa seperti itu. Dan semoga apa yang saya sampaikan pemerintah mendengarnya. Dan tadi juga ditampilkan video tentang hacker Bjorka. Tanggapan saya tentang hacker itu bagaimana ya? Semoga dengan adanya kejadian tersebut pemerintah sadar tentang betapa pentingnya menjaga keamanan cyber kita, dan semoga pelaku dari Bjorka atau itu pribadi ataupun kelompok juga
jangan menyalahgunakan data-data. Sekian video tentang agenda ketiga hari kedua dari saya Sektor Veteran Ginting. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. We are family Afik 6 Jagat Samagram.